Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabi mawalah la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jumpa lagi dengan saya. Dan kali ini kita akan berbincang-bincang seputar Lailatul Qadar. Alhamdulillah, kebetulan di siang hari ini saya telah kedatangan tamu dari santri SMK Ummah Balong Banggang Gresik. Salah satunya di sini ada Mas Irwan. Assalamualaikum Mas Irwan. Kemudian yang kedua adalah Mas siapa Mas? Mas Rama. Mas Rama. Dua-duanya adalah santri SMK Ummah yang nantinya akan berbincang-bincang dengan saya seputar Lailatul Qadar. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu sebagai mukmin yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, khususnya ketika berada di bulan Ramadan, banyak hal yang bisa kita dapatkan. Salah satunya adalah mendapatkan pengampunan dari Allah dan mendapatkan rahmat dari Allah, sekaligus kalau kita mau akan mendapatkan yang namanya satu malam yang sangat diberkahi oleh Allah, yaitu Lailatul Qadar. Baik, silakan Mas Rama dan juga Mas Irwan untuk menanyakan hal-hal seputar Lailatul Qadar. Monggo, silakan. Siapa dulu? Mas Rama dulu, monggo silakan. Baik, terima kasih waktunya Pak. Di sini saya mau bertanya tentang malam Lailatul Qadar yang katanya malam yang sangat baik dan lebih baik dari 1000 bulan. Dan saya mau bertanya, apa saja sih keutamaan dalam malam Lailatul Qadar tersebut? Terima kasih Bapak. Yeah. Lailatul Qadar itu merupakan malam-malam yang oleh Allah sangat diberkahi. Karena di malam itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan sejumlah para malaikatnya yang ditugaskan untuk mencatat, menulis siapa saja di antara hamba Allah yang malam itu lagi melaksanakan ibadah kepada Allah. Dan jika seandainya ternyata hamba Allah yang lagi melaksanakan ibadah kepada Allah itu pas waktunya datang Lailatul Qadar, maka dia akan mendapatkan banyak pahala. Seperti yang termaktub di dalam ayat suci Al-Qur'anul Karim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Bahwa Lailatul Qadar itu orang-orang yang beribadah di malam itu, apapun jenisnya ibadahnya, maka ibadahnya mendapatkan pahala yang sangat banyak. Bahkan kata Rasulullah dan kata Allah, terutama kata Allah, bahwa orang yang mendapatkan Lailatul Qadar dalam ibadahnya di malam itu, maka pahalanya lebih baik daripada ibadah sunnah 1000 bulan. Sekarang mas-mas sudah bayangkan, siapa yang bisa melakukan ibadah sunnah selama 1000 bulan? Jarang kan? Padahal hal itu bisa ditempuh dalam satu malam. Inilah salah satu keutamaan Lailatul Qadar yang diberikan oleh Allah kepada hambanya yang beriman kepada Allah. Kapan itu? Dari mulai malam itu sampai terbitnya fajar. Malaikat terus menulis apa saja ibadah yang dilakukan oleh hambanya kepada Allah. Maka semua ibadah itu akan dilipat gandakan oleh Allah pahalanya. Ya, ibaratnya pahala-pahala yang dikumpulkan dalam satu malam itu masih lebih banyak ketimbang kita beribadah sunnah selamanya 1000 bulan. Itulah salah satu keistimewaan jika kita mendapatkan Lailatul Qadar di bulan suci Ramadan.
Silakan yang lain. Untuk mengetahui datangnya malam Lailatul Qadar itu apa bisa ada ciri-cirinya atau supaya kita bisa mengetahui untuk datangnya malam Lailatul Qadar itu, Pak? Iya. Makasih, Pak. Ya. Begini. Di dalam sebuah hadis Nabi Muhammad SAW, Rasulullah itu dan keluarganya ketika di 10 terakhir bulan Ramadan, maka beliau menggunakan malam-malam itu untuk ibadah kepada Allah. Yang artinya besar kemungkinan Lailatul Qadar itu berada di 10 terakhir bulan Ramadan. Sehingga Rasulullah sendiri dan keluarganya dibangunkan untuk beribadah kepada Allah lantaran kemungkinan besar Lailatul Qadar itu akan jatuh di 10 terakhir bulan Ramadan. Satu. Yang kedua, Rasulullah juga menyarankan kepada umatnya, termasuk kita semua. Kalaupun kita tidak mampu menggunakan 10 hari terakhir di bulan Ramadan itu, kata Rasulullah, kita memilih di hitungan 10 terakhir Ramadan itu di hari-hari ganjil. Salah satunya termasuk malam 21 Ramadan. Kemudian bisa malam 23 Ramadan. Atau juga bisa malam 25 Ramadan sampai 27 dan bahkan 29 Ramadan. Itu salah satu riyadhah Rasulullah yang bisa kita ambil kesimpulan bahwa kemungkinan besar turunnya Lailatul Qadar itu berada di 10 terakhir di penghujung bulan Ramadan yang pertama. Dan yang kedua, ada juga yang hadis mengatakan dan para ulama mengatakan sebetulnya ada juga ciri-cirinya. Salah satunya alam ini. Kalau hari biasa mungkin pagi hari terasa panas. Kemudian atau mungkin sebaliknya terasa dingin karena penuh dengan hujan. Itu kayaknya sih nggak mungkin terjadi Lailatul Qadar. Biasanya dari pendapat para ulama, mereka mengatakan ciri-cirinya juga ada. Salah satunya adalah situasi, baik itu matahari atau mendung atau angin yang berembus itu beda. Panas tapi tidak terasa panas. Hari itu matahari terik tapi terasa redup. Ada mendung tetapi tidak hujan. Jadi ada suasana yang syahdu. Suasana yang sangat nyaman mulai dari pagi hari sampai sore dan bahkan malam hari. Apalagi jika itu terjadi di tepatnya pada hari-hari ganjil di bulan Ramadan. Ini kata para ulama besar kemungkinan malam itulah akan turun yang namanya Lailatul Qadar. Jadi setidaknya kalau ada pilihan kita nggak memilih sebulan terakhir atau memilih hari-hari ganjil di sebulan terakhir atau kita mencermati suasana alam mulai dari pagi hari sampai malam itu. Insya Allah itu nanti bisa kita jadikan sebagai pedoman untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Oke. Mas Rama? Makasih, Pak. Ya, sama-sama. Mas Rama, satu lagi. Dah? Apa nggak perlu kita sampaikan tentang upaya-upaya kita untuk mendapatkan Lailatul Qadar? Gini. Baik, sebelum saya sampaikan kepada para pemirsa dan juga kalian berdua, apa saja yang bisa kita lakukan untuk mendapatkan Lailatul Qadar? Intinya bahwa apapun jenis ibadah kita yang kita lakukan selama malam Lailatul Qadar itu atau Lailatul itu, maka amaliyahnya akan ditambah oleh Allah atau dilipat gandakan. Berarti apa? Kita bisa mendapatkan Lailatul Qadar dengan monoton membaca ayat-ayat Al-Quran sepanjang malam itu boleh. Atau kalau kita sudah nggak mampu membaca Al-Quran karena sudah capek membaca Al-Quran, maka kita juga bisa
mendapatkan Lailatul Qadar dengan ibadah yang lain. Salah satunya adalah berzikir dengan membaca istighfar yang banyak, dengan membaca sholawat yang banyak, atau dengan munajat kepada Allah, yakni melaksanakan sholat malam sepanjang malam itu. Insya Allah, jika ternyata ketika kita sholat malam sampai larut pagi, ketika kita sedang membaca Quran sampai larut pagi, ketika sepanjang malam kita larut dengan membaca sholawat atau istighfar, kok ternyata turun Lailatul Qadar, maka itulah yang nantinya akan memberikan berkah banyak kepada kita semuanya. Itulah cara-cara kita untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Jadi tidak menuntun cuma sholat mendak. Bisa dilakukan dengan sholat malam sampai sepanjang jam sampai hampir pagi, atau dengan cara membaca ayat Quran sampai subuh, atau dengan cara membaca sholawat atau berzikir kepada Allah. Dan jika ternyata ketika kita melakukan itu semua kok datang Lailatul Qadar, maka berarti kita telah mendapatkan kemuliaan yang luar biasa. Cukup anak-anak? Cukup Pak. Oke. Terima kasih atas kehadirannya. Mudah-mudahan bincang-bincang kita ini bermanfaat buat kalian berdua dan juga umumnya bisa bermanfaat bagi para pemirsa. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah tadi bincang-bincang kami. Mudah-mudahan bincang-bincang ini bisa menjadikan motivasi kita untuk mendapatkan, untuk memburu Lailatul Qadar, mengingat kita sudah berada di penghujung bulan Ramadan. Mudah-mudahan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah senantiasa melimpahkan rahmat-Nya kepada kita dan Allah mengampuni dosa-dosa kita, dan mudah-mudahan juga Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.